Oke, kita coba download soalnya. Jadi besok juga begitu. Soalnya ada di sheet sebelahnya gitu ya. Nah, soalnya seperti ini. Jadi ada tabel utama yang harus kita isi, kemudian petunjuk pengisiannya ada di sebelahnya. Ini upayakan. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan semuanya di sini, semua tugas di sini lengkap, berarti 100 gitu. Oke ya. Oke, kita punya tabel mentah seperti ini, masih tidak ada bordernya. Nanti dilengkapi supaya bagus. Pokoknya walaupun misalnya di situ tidak ada perintahnya, ini dilengkapi. Oke ya. Nah, besok mungkin saja Bapak Ibu akan mendapatkan soal 150. Kenapa saya sengaja memberikan soal banyak, datanya banyak, karena untuk mengantisipasi penulisan rumus manual, gitu ya. Jadi tidak boleh ngisi manual, harus pakai rumus. Jadi kalaupun misalnya datanya ini ada 300, kalau kita nulisnya pakai rumus, maka waktunya pasti cukup, gitu ya. Waktunya tidak cukup itu kalau kita menulisnya manual, pasti nggak cukup. Jadi semuanya harus pakai rumus, nanti tinggal di copy ke bawah, gitu ya. Oke, ini supaya melihatnya enak, boleh kita apa namanya beri garis-garis dulu. Kita blok seperti biasa. Ini tadi saya ingat sampai kolom M. Jadi ini kita beri border. Bebas mau pakai border di sini atau pakai yang insert tabel di sini ya, yang pakai warna otomatis dari sini boleh, bebas. Oke, sekarang kita mau mengisi. Oh ya, ini judulnya kita tengahkan dulu. Kita blok 3 baris sekalian. Lalu di merge and center di sini kita pilih, kita klik panahnya, pilih yang merge across. Artinya kita menengahkan 3 baris sekaligus. Oke, nah kalau sudah ini sebetulnya kolom-kolomnya udah hilang. Tinggal kita tengahkan aja nih. Hmm, Terus diklik tengah sini ya. tapi kamu bisa jawab Nah, dari sana. oke, ini judulnya saya beri warna supaya kelihatan bahwa itu judulnya. Berikutnya kita isi jenis kelamin. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat di sini. Jenis di kelamin itu akan diisi laki-laki dan perempuan, bukan L dan P ya, tapi laki-laki atau perempuan. Nah, ketentuan pengisian itu ditentukan dari digit ke-6 dari nomor. Kita lihat di kolom nomor itu ada 10 digit. Nah, digit ke-6-nya kalau kita hitung dari depan itu adalah P atau L. Jadi bisa P atau L. Nah, jadi nanti kita isi di sini tuh ini harusnya perempuan, ini perempuan, ini laki-laki. Gitu ya. Jadi pertama kita ambil dulu nih, kita keluarkan P dan L dari nomor. Artinya kita mengambil karakter di tengah-tengah kolom nomor. Dan karakter itu nomor 6. Karena tengah, berarti kita menggunakan fungsi mid, kurung buka. Nah, lalu muncul petunjuknya, teksnya mana yang akan diambil eh, mid-nya. Ini diklik aja. Nah, jadi dituju gitu ya. Lalu titik koma, sekali lagi, titik koma atau koma itu tergantung dari komputer kita masing-masing. Di tempat saya, Excel ini memberi petunjuk titik koma karena pemisah argumennya titik koma. Mungkin di tempat Bapak Ibu bisa koma, bisa titik gitu ya. Jadi disesuaikan aja, tidak tidak harus persis punya saya. Jadi masing-masing komputer bisa beda gitu ya. Titik koma lalu ini start number. Mulai dari nomor berapa? Dari tengah kita mau ngambil nomor 6. Karena tadi di petunjuknya kan ini digit ke-6 gitu ya. Sorry. Nomor 6, kemudian titik koma, jumlah karakter yang diambil berapa? Karena kita mau mengambil huruf P saja, berarti ini 1. Tutup. Udah. Nah, maksudnya kan P ya. Ini kalau kita copy ke bawah juga sama nih. P atau L. Nah, tapi kan maksudnya bukan begitu. Jadi harusnya ini perempuan atau laki-laki gitu. Jadi, nah ini sudah keluar P dan L, ini kita pakai sebagai syarat. Jadi ini kita double klik supaya muncul lagi. Nah, kayak gini di depan mid kita tambahkan if. Jadi mid itu hanya sebagai syarat sekarang. If kurung buka, nah dia jadi logical test. Jadi pembacanya itu jika pengambilan mid ini menghasilkan gitu ya sama dengan P,
Tuh dikurung P-nya karena dia huruf, maka titik koma di sini kita isi perempuan. Tuh. Ini value if true ya. Titik koma value if false. Kalau bukan P kan dia pasti laki-laki. Nah, kalau bukan P dia pasti L. Nah, berarti dia laki-laki. Kita langsung tulis laki-laki gitu. Tidak usah pakai if lagi. Kurung tutup, selesai. Gitu ya, kita kopikan ke bawah. Nah, itu untuk mengisi jenis kelamin. Kolom jenis kelamin selesai. Berikutnya kita isi kolom status. Kita lihat kolom status itu nanti akan diisi kawin atau single berdasarkan digit terakhir dari nomor. Nah, sebetulnya ini sama dengan ini. Di digit terakhir itu isinya kalau nggak K ya S, berarti K itu kawin, S itu single. Kalau di pengisian jenis kelamin kita pakai mid karena P-nya ada di tengah, maka untuk pengisian status karena K dan S-nya ada di paling kanan, berarti kita pakai right. Teksnya mana? Masih sama ini. Titik koma diambil sebanyak berapa dari sebelah kanan? Satu. Nah, ini masuknya K. Jadi supaya dia masuk kawin, kayak tadi nih. Di depan right, kita tambahkan if. Kurung buka. Lalu di belakang sini, if right dari D7 diambil sebanyak satu itu. Hasilnya K gitu. Maka titik koma. Di sini kita isi kawin. Ya, jika tidak, titik koma value if false. Jadi jika tidak kawin dia single. Nah, sudah gitu aja. Copy ke bawah. Tuh, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya diinterupsi aja nggak apa-apa. Oke, gaji pokok sekarang. Kolom gaji pokok kita lihat diambilkan dari tabel 1. Oh, ada tabelnya. Tabel 1 itu adalah ini. Berarti tabel ini karena sudah disediakan kita nggak perlu pakai if, kan harusnya bisa pakai if ya. Jika tahun masuknya 98 maka gajinya sekian. Nah, karena sudah disediakan di sini kita pakai lookup. Lookup itu ada dua, vertical lookup atau horizontal lookup. Vertikal dan horizontal itu ditentukan dari tabel bantuannya. Karena tabel bantuannya di sini ke bawah, berarti kan dia vertikal nih, turun ke bawah gitu ya. Maka di sini pakai VLOOKUP. Oke, VLOOKUP kurung buka, lookup value. Nah, sekarang dicocokannya berdasarkan apa nih gitu kan? Ternyata itu dari sini di nomor di digit kedua 3, 4, 5 itu ada tahunnya. Jadi ini 2003. Lalu yang baris kedua itu tahun 2000. Ini 2000 dan seterusnya. Jadi digit kedua sampai keempat, 4 digit itu ya. Digit kedua sampai 5, maaf. Itu menunjukkan tahun. Nah, itu kita cocokkan sama tahun sini. Jadi lookup value-nya adalah mengambil tahun di nomor sini. Berarti pakai mid. Mid-nya nomor, titik koma, angka 2 itu mulai nomor 2, start number, diambil sebanyak berapa karakter? 4. Ya, 2003. Ya, ini ditutup. Kemudian titik koma, tabel array-nya. Nah, tabel bantuannya kita blok. Ini di blok semua. Lalu, kita tekan tombol F4 kalau komputer biasa. Tapi kalau pakai laptop, kita tekan tombol Fn dan F4 bareng. Tujuannya untuk apa? Untuk memunculkan tanda dolar. Jadi setelah kita tekan tombol itu terkunci tabelnya. Ya. Oke. Setelah itu, kolom indeks number. Kolom indeks number itu adalah di sini di tabel bantuannya. Gaji pokok itu kolom nomor berapa? Tahun itu nomor 1, gaji itu kolom 2. Jadi eh, nomor kolom sesuai tabel yang kita blok. Gitu ya. Jadi ini diisikan 2.
Lalu koma, ring lookup-nya adalah bisa kita isi true atau false. Tapi kalau kita mau ngisi exact match yang betul-betul sama, maka kita harus isikan false. False itu boleh diganti angka 0. Oke, kita enter ya. Hmm, NA. NA itu artinya not available. Kemungkinan pada saat fungsi ini mencoba nyocokkan data yang ada di sini sama di sini nggak sama gitu. Jadi biasanya kita ngecek ini yang nggak sama cuman baris ini aja atau semuanya. Ternyata semuanya nih. Oh berarti, nah masalahnya di sini. Ketika kita ini sama kayak waktu yang Excel kita dulu ya, kan kita ngambil di sini tuh angka 2003 itu gabungan angka dan huruf karena ada huruf K, P di sini. Jadi tipenya sudah bukan numerik. Jadi dia menjadi string. Sementara ketika kita masukkan data di sini, ini numerik nih, karena nggak ada kotak segitiga hijau di sini. Jadi sekarang kita cocokkan, ini harus di-value-kan. Nih, jadi hasil meet-nya ini kita ubah apa namanya tipenya menjadi value. Jadi kita tambahkan setelah kurung buka ya, habis value value up sebelum meet itu value. Nah, tutupnya di sini. Gitu ya. Enter. Nah, itu udah sekarang betul. Itu ya. Oke, Diulangi Bu yang value Bu. yang value. Oke, jadi kan aslinya begini. Rumusnya asli kan begini ya. Sebenarnya rumusnya itu yang betul gini. Nah, rumus value itu hanya tambahan. Kenapa? Karena tipe data di sini, ketika kita membuat fungsi meet, itu artinya kita mengambil sebagian karakter dari sebuah string. Dan string itu huruf. Jadi ini karena angka sudah nyampur sama huruf, berarti dia tipenya sudah bukan angka lagi, bukan numerik lagi, tapi dia sudah jadi apa namanya string, kayak alamat gitu ya kan ada nomor, ada beda sama kalau uang itu kan angka semua tuh. Nah, jadi kita ngambil mit itu mau kita cocokkan sama tabel di sini nih. Sebetulnya sih caranya dua. Saya lihatkan caranya dulu ya. Sebetulnya caranya dua. Mencocokkan ini tipenya value atau numerik, yang ini tipenya string atau karakter. Boleh disamakan dengan sini atau ini yang disamakan dengan sini. Kalau ini yang disamakan, berarti ini Ditambah juga jadi petik ya Bu. string. Nah, kasih petik di depannya. Di depan angka satu tuh kasih petik satu gitu. Boleh, ini juga sama. Semua barisnya. Jadi, nanti silahkan mau pakai cara yang mana. Nah, ini tipenya sudah sama-sama menjadi karakter. Karena angka dipetik. Tuh, lihat. Di sini petik. Ya, ini kalau saya ini tuh, nah banyak dipetik. Ini pasti sudah keisi tuh. Yang tadinya not available jadi keisi. Gitu. Paham ya? Nah, Kalau yang value tadi gimana Bu? kalau yang value berarti ini saya kembalikan. Kalau yang value ini harus dibuang dulu. Ini saya kembalikan tak back. Ya, segitiga hijaunya hilang ya. Di sini rumusnya diubah satu. Bentar, tak lebarkan dulu. Sini sebelum meet. Jadi kan yang menjadi masalah tuh hasil pengambilan meet ini. Waktu kita ngambil meet itu tipe datanya jadi huruf gitu. Ini dijadikan numerik. Nah, dijadikan numerik itu berarti diberi perintah value gitu ya. Kalau di depannya M persis value gini. Nah, yang divaluekan siapa? Yang divaluekan itu adalah tipe seluruh rumus meet. Jadi dari sini kan harus dikurung nih, sama ditutup terakhir. Nah, gitu. Itu warna merah. Segitu itu divaluekan gitu. Udah enter. Nah, tuh. Ini kalau kita copy ke bawah, sudah. Gitu ya. Nanti silakan dilihat videonya lagi. Boleh pakai cara satu atau pakai cara dua. Cara satu itu berarti yang tabel bantuannya yang kita ubah, diberi petik semua. Cara yang kedua, di rumusnya yang kita ubah, ditambahkan value. Gitu. Oke ya. Jelas? Oke. Ya. Fungsinya itu Bu. Mm-mm. Yang mana? Fungsi rumus value itu mengubah string menjadi numerik gitu. Betul. Mengubah fungsi string menjadi nomor. Jadi yang tadinya
isinya tuh angka, tapi dia pakai petik ya. Nah, jadi tidak bisa dihitung sebetulnya. Nah, itu divaluekan, diubah menjadi numerik. Itu kalaupun di spasi pun nggak bisa, Bu ya? Nggak bisa, Hmm, Baik, gitu. baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ya. Berikutnya, tunjangan bakti. Pengaturan pakai rupiahnya nanti aja kalau semua sudah terisi ya. Tunjangan bakti diberikan hanya bagi karyawan yang statusnya kawin. Tunjangan bakti itu, sorry, sebesar 25% dari gaji pokok untuk karyawan tetap. Nah, karyawan tetap itu dilihat dari nomor yang digit pertamanya T. Gitu ya. Jadi ini. Eh, nah nih. Jadi digit pertama itu ada K sama T. K itu kontrak, T itu tetap. Ya. Nah, itu di sini kan tidak ada statusnya, jadi kita ngambilkan di sini aja. Nah, hanya diberikan kepada dia di sini. Kan karena tidak ada tabel bantuan berarti pakai if dong. Karena rumus ini kan tidak berlaku general, gitu ya. Jadi berlakunya kan kondisional. Jadi jika statusnya T, maka tunjangan baktinya sekian, gitu ya. Maka kita pakai if. If, if, if-nya apa? Kita ngambil di sini nih, digit pertama. Berarti left dari nomor ya. Sebentar ini nggak usah. If left sini diambil dari kiri sebanyak satu dan hasilnya adalah T karena T itu karakter jadi harus diketik maka tunjangannya adalah berapa tadi? Tunjangannya 25%. 25% dari kali gaji pokok. Gaji pokoknya sini. Ini nggak usah pakai tabel. Tadi karena saya sempat masuk ke sheet petunjuk pengerjaan ya. Nah, gini aja. Langsung H7 gitu boleh. H7. Jika tidak, maka dia nggak dapat tunjangan. Berarti 0. Tutup. 0, kita copy ke bawah. Nah, kita cek. Ini T ya. Yang tetap-tetap aja yang dapat tunjangan. Ya. Ada pertanyaan untuk tunjangan bakti? Oke, aman ya. Sekarang yang tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga itu 5% tunjangannya, 5% dari gaji pokok, dan diberikan hanya untuk karyawan yang statusnya kawin. Ini sama kayak tunjangan bakti. Status kawin itu boleh lewat sini, boleh pakai right. Jadi ini if status di sini sama dengan kawin, maka tunjangannya sebesar 5% dari gaji pokok. Sini. Jika tidak dapat tunjangan, nol. Gitu ya. Berikutnya gaji kotor. Gaji kotor itu total semua gaji. Kemudian pajak itu nanti 5% dari gaji kotor. Kemudian gaji bersih, gaji kotor kurangi pajak. Oke ya. Sekarang kita ini gaji kotor tinggal pakai rumus biasa. Tunjangannya kan dua ya. Oh, tiga. Pakai sum boleh. Jadi misalnya begini, sum. Lalu ini dijumlah. Kebetulan karena jejer ya. Boleh. Atau dijumlah-jumlahkan juga nggak apa-apa. Hmm. Pajaknya, kita cek pajaknya sebesar 5%. Jadi ini 5% dari gaji kotor. Oke. Gaji bersih, gaji kotor kurangi pajak. Berlaku untuk seluruhnya. Jadi ini gaji bersih, gaji kotor dikurangi pajak. Enter. Copy.
Nah, sudah selesai. Keisi semua. Berikutnya, buatlah bingkai sudah. Tengahkan judul tabelnya sudah. Diurutkan berdasarkan nama. Diurutkan berdasarkan nama berarti kita blok sampai belakang sini. Ya. Lalu rumus sorting atau mengurutkan itu di data. Kemudian sort by-nya nama. Ini ya. Terus karena tadi kita tidak ngeblok judulnya, jadi ini ceknya harus dilepas. Oke, urutannya dari A sampai Z. Oke, sudah. Nah, ini sudah urut ya. Dari A sampai R. Berikutnya, hitung total seluruh gaji bersih diletakkan di bawah tabel. Gaji bersihnya di total, letakkan sini. Total pakai apa? Pakai AutoSum. Jadi di menu Home, nih, sebelah kanan ini ada tanda sigma. Kita klik, pilih yang sum. Nah, dia otomatis ngeblok sampai atas. Ini enter aja. Jadi tinggal diperindah aja bentuknya nanti ya. Kemudian buatlah grafik batang untuk data dan gaji bersih. Jadi grafiknya itu hanya nama di sini. Kita blok ini ya. Terus sama gaji bersih aja. Nah, karena kan ini nggak diblok ya. Jadi kita tekan tombol kontrol untuk ngeblok data berikutnya. Bentar. Hapus nih. Kontrol. Ini ya. Kok data insert grafik batang ya. Nah, udah. Nanti kita letakkan di bawah boleh, di kanan boleh. Nah, sudah jadi untuk tabel untuk grafiknya. Sekarang kita tinggal mempercantik tampilan angkanya. Kita pakai rupiah ya. Ini mulai gaji pokok sampai jumlah di bawah. Ini kita beri nama total dulu. Kita tambahkan bordernya. Oke, saya ulangi di blok dari gaji pokok sampai sini ya. Oke. Nah, caranya klik kanan. Tapi waktu klik kanan tidak boleh keluar dari range ya. Kemudian format cell. Kemudian di tab number kita pilih yang currency. Bukan, accounting. Lalu simbolnya kita pilih yang RP. Ketik R. Ini nyarinya. Cari pelan-pelan ya. B. Dia urut sebetulnya. Ini sampai N. Nah, sini-sini. Nah, sini ya. Desimalnya nggak usah. Oke. Nah, kalau ada pagar seperti ini, itu bukan salah. Itu hanya kurang lebar. Jadi dilebarkan aja nih. Lepas, lebarkan kita mulai dari yang sini ya. Double klik. Tuh, muncul. Tambahkan sedikit. Ini juga nggak muat. Double klik. Terus ini gaji bersih juga sama. Nah, ini kan terlalu lebar nih. Jadi ini harusnya disempitkan aja karena kan isinya kecil ya. Tapi tunjangan keluarganya nggak cukup, Bu. Nah, ini diperbaiki. Di wrap. Jadi formatnya di wrap. Ini diklik kanan, lalu ada format cell, diklik. Kemudian di tab alignment, kita pilih di teks kontrolnya di sini, wrap teksnya dicentang. Nah, gitu. Jadi, tunjangan bakti juga sama. Ini sebetulnya nggak perlu lebar-lebar nih. Ya, ini di copy formatnya. Jadi, ini disorot, lalu klik kuas, lalu sapukan ke sini. Nah, udah. Ini tinggal ditengahkan semua. Tengah-tengah ini ya. Nah, tengah sini nih. Bukan tengah kolom tapi tengah baris. Middle line. Gitu. Sudah selesai.
Nah, kalau sudah, berarti ini sudah selesai nih. Silahkan dikirimkan. Gitu. Ya. Nah, ini nanti tapi diperbaiki dulu, tambahkan grafik eh, penghasilan. Gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan dengan nama latihan ujian, latihan ujian, nih, sudah. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Bu, untuk latihan ini Mm-mm. kan sekarang. Oh enggak, ini latihan ini maksimal nanti pas bareng UASnya mata kuliah yang lain. Ini kan termasuk tugas. Berarti termasuk tugas buatan buatan Mm. hari. Buatan hari ini. Ya, termasuk Ak- tugas. Buatan buatan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu yang kemarin yang apa yang datanya banyak banget itu nggak jadi dikumpulkan kan? Bu? Oh enggak. Oh yang pivot table ya? Yang soal yang Ah, ada perbaikan kata Ibu. oh iya, enggak dikumpulkan. Saya belum mengirimkan soalnya ya. Soalnya ada kok Bu Oh, soalnya ada. di si iya Ini ya. si sebelahnya Ini, itu ini ada. nih. Oh, sebentar. Eh. Oh, ini sebentar. Oh iya, saya tuh kemarin mau memperbaiki angkanya ini ya. Ya, sebentar. Nggak usah deh ini, nggak usah, Mak. Yang penting udah bisa aja. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya materinya besok soal ujiannya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan ya paling ada tambahan hmm, apa namanya conditional formatting gitu ya. Conditional formatting itu misalnya kita sambil mereview lagi ya. Misalnya kayak gini. Misalnya yang ditambahkan, oh sorry enggak. Oh gini, misalnya jumlah ada tabel statistik di sini. Jumlah karyawan yang statusnya kawin, yang statusnya single. Nah, masih ingat caranya mengisi? Ini yang kawin berapa, yang single berapa? Pakai count if, kemudian range-nya yang ada tulisan kawin dan singlenya ini di blok. Tapi tulisannya harus sesuai ya. Ini hurufnya huruf kecil harusnya. Lalu FN F4 ini harus di kemudian titik koma kriterianya sesuai sini. Ini diklik aja. Bentar. Nah, jadi yang kawin 17, yang single 13. Totalnya 20 ya. Gitu. Jadi rumusnya conif itu adalah range, koma, kriteria. Nah, kriterianya disesuaikan di sini aja. Makanya rumus kriterianya adalah O18 disorot di sini. Nanti yang di baris ini juga sama.
Kriteria yang dicari adalah yang single gitu. Paling ada ketambahan ini. Kemudian mungkin ada tambahan rumus yang laki-laki juga perempuan gitu ya sama. Ini tinggal diganti range-nya ya, bukan F tapi di kolom E. Jadi ini tinggal diganti aja nih. Ini F-nya diganti E. Oh ini sih. Maaf, sini. Sini. Ini E, ini E. Kenapa nggak bisa? Karena nulis laki-lakinya gimana tuh? Nggak ada spasi. Nah, ini harus disesuaikan. Ternyata laki-lakinya nggak pakai spasi. Nah, gitu, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ini termasuk tugas, jadi tidak harus hari ini dikumpulkannya. Sekali lagi ya, kita simpulkan lagi. Semua tugas dikumpulkan terakhir pada saat jadwal UAS. Ya, nanti jadwal UAS itu tiba, berarti semua tugas sudah harus terkumpul juga. Kalau ujiannya 2 minggu sebelumnya berarti ya, 2 minggu dari sekarang itu pertemuan terakhir kita ujian, lalu 2 minggu lagi. Oh, biasanya kalau ujian seminggu berikutnya atau 2 minggu lagi, saya kurang tahu. Berarti nanti Mbak Surya akan mengumumkan jadwalnya. Nah, itu baru tugas-tugas kalian harus sudah dikumpulkan. Setelah itu saya tutup linknya ya. Karena kalau tidak ditutup nanti saya sudah nilai, terus tiba-tiba ada yang masuk. Padahal saya sudah terlanjur menilai gitu. Gitu ya. Lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau kalau banyak kekurangan dalam memberikan materi. Oke. Eh, Semoga Lagi. gimana Mbak? Kalau tandanya sudah mengirim tugasnya sudah diupload, itu Heeh. tandanya Tandanya filenya ada, terus ada keterangannya Mbak. Ada keterangannya menunggu dinilai. Tapi filenya sudah ada dan ada keterangannya sudah submit gitu. oh nggak sampun. Gitu ya. Baik. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.